Ya Mirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Kita lanjut lagi, saya mau ke Pak Andi. Pak Andi, sejauh ini sejak diluncurkan tahun 2021, ada datanya nggak Pak? Kira-kira atau apa? Kira berapa sih jumlah penelpon atau pengguna gitu, pengguna layanan 112 ini Pak? Oke. Jadi sejak di launching 2022 2023 kemarin, Ya. 2022. Juni, itu memang dari data-data penelpon itu tersimpan di server ke sistem. Tetapi memang rata-rata penelpon itu hanya sebatas satu, ada istilah dalam teknis call center itu ada teknis prank dan teknis ghost. Oh, ada prank, ada ghost. Artinya ghost itu mungkin begitu di telepon berdering, cuman begitu diangkat dia tidak ada suaranya. Ya. Tidak ada suaranya. Nah, otomatis itu ghost. Nah, itu ada fasilitas kita pencet ghost. Begitu pencet ghost, otomatis itu ada semacam edukasi lah ke masyarakat yang tadi menelpon bahwasanya panggilan darurat ini adalah bukan panggilan darurat untuk main-main. Iseng itu ya Pak ya? Iseng seperti itu. Jadi memang ada fasilitasnya. Memang selama ini memang banyak mungkin sebatas cari informasi, misalnya contoh misalkan apakah ini layanan 112 ini melayani apa saja ya gitu kan. Mungkin sebatas itu saja. Tetapi untuk eksekusinya dan itu sudah dieksekusi dan tidak lanjuti, mungkin pernah ada kejadian itu ada orang gila ngamuk. Orang gila ngamuk, ada penelpon kalau nggak salah di Tejo Agung ada orang gila ngamuk, itu dieksekusi adalah tim transtip dari Satpol PP. Jadi ketika itu ada masyarakat menelpon 112, ada informasinya, dipilah lah oleh call taker petugasnya itu. Nah itu dari nomor handphonenya, lokasi track GPS-nya termasuk ditetapkan juga. Nah itu dikirim tiketing lah ke teman-teman petugas yang ada di Satpol PP Transtip. Dan di situ teman-teman dari Transtip langsung eksekusi lokasi yang benar. Artinya memang ada orang gila ngamuk di situ benar, dan itu mungkin nanti karena Pak Joseph mungkin yang jelaskan, mungkin artinya orang gila itu ditaruh di mana, mungkin seperti itu, mungkin beliau lah mungkin lebih paham. Oke, silakan dilanjutkan Pak Yosef. Ya. Berkaitan dengan penanganan masalah kejadian sejak adanya call center ini, memang ada beberapa kejadian yang sudah kami tindak lanjutin. Mungkin apa yang disampaikan dari Pak Andi tadi berkaitan dengan penanganan orang gila, biasanya kami koordinasi dengan dinas sosial karena yang sektornya dinas sosial. Setelah kami koordinasi, kami amankan, terus kami bawa ke rumah sakit di Kemiling, rumah sakit jiwa, sehingga di sana penanganan lebih lanjut. Oke, jadi sampai sejauh itu penanganannya ya Pak ya? Itu pun kita fasilitasi, kita antar dengan dinas sosial, bukan kita lepas sendiri. Oke, jadi Pak Andi ternyata banyak juga yang iseng ya Pak ya? Betul sekali. Kalau iseng memang banyak laporan dari teman-teman juga, call taker juga. Pak ini banyak rupanya yang iseng, masih iseng-iseng. Jadi mungkin sebatas telepon terus diem, ataupun mungkin sebatas ketawa-ketawa, mungkin seperti itu masih banyak. Tetapi itu adalah hal yang biasa. Mungkin kan begitu kita pencet prank itu ada edukasi di situ kan. Jadi di sistem itu ada edukasi bahwasanya layanan ini adalah layanan kedaruratan, bukan untuk main-main gitu kan. Bisa untuk layanan seperti ini gitu, mungkin seperti itu ya. Artinya masyarakat paham, oh ini bukan main-main ini gitu kan. Jadi macam 112. Oke, pertanyaannya nih Pak Andi, masyarakat kita ini sudah tahu belum sih gitu bahwa 112 ini nomor emergensi untuk warga Metro? Selama ini memang kita sudah publikasikan via online ya. Mungkin kita karena kita mengelola media sosial, kita punya website, mungkin kita punya grup-grup WA, itu mungkin sebatas itu kita share ke mereka. Tapi kan itu sudah bisa dilihat bahwasanya ketika itu sudah banyak yang menelpon, berarti masyarakat sudah mulai banyak tahu. 112 pengen mengetahui, oh apa iya toh mungkin seperti itu. Artinya makin banyak telepon yang masuk, otomatis itu makin banyak orang yang tahu juga. Dengan sendirinya ya Pak ya, seiring berjalannya waktu. Dengan sering berjalannya waktu. Oke, saya balik lagi ke Pak Wali. Pak Wali, misalnya emergensi atau kedaruratan gitu. Ada yang melahirin, telepon 112. Ada yang sakit, butuh ambulan 112. Apa enggak masyarakatnya dimanjain banget nih Pak? Ya, ini yang kita berikan kepada masyarakat tentu dalam rangka edukasi ya.
Saya sampaikan bahwa pemerintahan akan berjalan baik ketika tatanan di masyarakatnya juga baik. Jadi civil society-nya juga good, baik, sama. Jadi saling berjalan ya di tata kelola pemerintahannya baik. Jadi governance to government-nya baik, governance to civil society-nya bagus, maka bagus. Tadi yang saya sampaikan juga, saya kira masyarakat nanti akan memahami. Kalau tadi ada ghost, misalnya ada prank, itu biasanya nanti muncul ya peringatan dan sebagainya secara otomatis kepada masyarakat. Dan saya tekankan kembali kepada masyarakat, tentu untuk menggunakan call center 112 ini dengan arif dan bijaksana betul, karena ini adalah ruang emergensi yang kita inginkan bagaimana kemudahan bagi mereka yang menelpon. Kalau ini misalnya masuk dari malah terganggu, itu saya minta betul. Jadi seperti pelayanan kesehatan ya, pelayanan bencana, penyelamatan, kemudian Kamtibmas, kedaruratan lainnya, itu dia memang harus terintegrasi. Contoh misalnya ada kebakaran, nggak boleh damkar itu jalan sendiri, harus diiringi dengan ambulan, petugas kesehatan, sehingga bila ada sesuatu bahaya pada manusia ya, makhluk hidup, itu harus segera ditangani juga berbarengan, maka disebut integrasi emergensi seperti itu. Oke, jadi bukan menina-bobokkan masyarakatnya ya Pak? Saya kira ke depan akan baik. Semua dengan hadirnya transparansi dari sistem pemerintah berbasis elektronik ini, tentu ini kan bagian juga dari itu. Tentu akan membuat masyarakat lebih tahu dalam penyelenggaraan pemerintahan ya dan sebagainya. Jadi saat ini mungkin karena ini hal-hal baru, masyarakat masih bertanya. Tapi ke depan saya kira memang kita butuh keterbukaan, transparansi. Ya, tadi kita sudah berbicara misalnya dalam pelayanan, nggak ada lagi loh pelayanan itu tatap muka harusnya kong kali kong, enggak lagi, ikuti aturan ya. Jadi kata kuncinya ikuti aturan saja, asasnya diikuti dulu. Patuh terhadap asas aturan. Yang kedua patuh dan patut. Nah, yang lain adalah moralitas, etika kita. Jadi ujian moralitas dan etika yang akan kita bangun juga kepada masyarakatnya. Artinya kita yang melakukan ini sebagai pelaku itu melakukan hal-hal yang benar. Baik, oke. Kita ada di segmen terakhir nih, mungkin ketiga orang narasumber bisa memberikan closing statement yang ditunggu dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Saya mulai dari Pak Andi, silakan Pak Andi, boleh bersosialisasi juga di sini. Oke, masyarakat Kota Metro, jadi pemerintah Kota Metro itu sekarang itu sudah mempunyai call taker, layanan kegawat daruratan 112 gratis, tidak ada pulsanya, silahkan menelpon, gunakanlah 112 dengan bijaksana. Artinya memang ini untuk kegawat daruratan, sistem kegawat daruratan saja. Terima kasih. Baik, Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Ya, terima kasih. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Metro, call center 112 Metro Ceria udah hari di Kota Metro. Bagi masyarakat yang membutuhkan, kami selaku petugas 1x24 jam siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Semangat Pak Yosep. Tepuk tangan Pak Andi. Sigap banget ini Pak Wali, Bapak petugas-petugas Pak Wali ini sigap sekali, salut saya. Oke, sebagai penutup silakan Pak Wali. Ya, masyarakatlah yang menilai kita, saya kira. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa adanya call center 112 Ceria ini adalah integrasi emergensi dalam kedaruratan apapun, maka gunakan sebaik-baiknya dengan moralitas, dengan etika kita. Jangan menggunakan untuk prank, untuk ghost dan sebagainya. Percayalah kita akan memberikan pelayanan baik
dukung juga bahwa kita harus mempunyai sumber daya manusia, ya, maka kami mempersiapkan. Ini butuh waktu masyarakat, tidak tiba-tiba muncul demikian. Jangan lihat saat ini, butuh waktu. Insya Allah tentu juga di 2024 akan tampak lebih baik lagi sarana prasarananya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Metro yang kita cintai, Metro yang ceria. Wah, luar biasa. Semoga ceria terus nih Pak Wali, Pak Yosep. Ceria, semangat ya Pak Yosep, Pak Andi juga ya, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya untuk ketiga orang narasumber sudah berbagi bersama kami. Pemirsa, layanan call center 112 merupakan layanan gawat darurat ataupun emergensi yang disediakan pemerintah kota Metro sebagai upaya pelayanan publik yang prima. Mohon untuk dipergunakan dan dimanfaatkan hanya pada saat Anda membutuhkan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.